Sugeng dalu sedulur-sedulur dimanapun berada, jumpa lagi. Ini malam ini sudah tanggal 30 ya, malam ini sudah tanggal 30. Ini adalah malam yang terakhir seperti apa yang diperingatkan oleh beliau Kanjeng Ratu Kidul selama tanggal 21 sampai tanggal 30 April, supaya benar-benar ngumpet di dalam rumah. Kalau keluar hanya pada saat jam 10 sampai jam 11 siang saja. Nah, yang 5 hari itu adalah memang hari yang sangat panas, kemudian dilanjutkan tanggal 25, itu panasnya memang sudah berubah, tapi di beberapa tempat yang lain masih panas sekali. Tapi yang jelas panasnya mulai tanggal 25 itu seperti mengandung uap ya, atau mengandung aerosol. Nah, itu yang kemungkinan bisa berdampak pada virus-virus itu bisa cepat menyebar karena airborne atau bisa bertahan di udara. Jadi yang saya katakan sebelumnya itu ada hawa beracun, itu tidak hanya beracun tetapi juga mengandung uap atau aerosol. Nah, kalau menurut informasi atau temuan-temuan yang perkembangan tentang virus corona ini, memang virus itu bisa bertahan di udara karena ada media berupa aerosol atau semacam uap atau butiran air, termasuk droplet yang kecil-kecil, jadi mampu untuk terbawa angin, terbang. Nah, di situ virus bisa hidup. Jadi yang saya katakan virus bisa bersinergi dengan hawa beracun itu penjelasan ilmiahnya seperti itu. Maka kemungkinan kalau saya melihat dari tanggal 25 sampai 30 April itu aparat keamanan banyak menertibkan terjadi kerumunan. Ada yang ngabuburit, ada yang hanya sekedar jalan-jalan, bahkan kebut-kebutan. Di pasar juga di beberapa daerah tampak tidak ada physical distancing. Jadi menurut saya itu 5 hari ini memang sangat rawan untuk terjadi penyebaran yang luar biasa. Nah, celakanya itu nanti baru bisa diketahui 2 pekan ke depan sampai 1 bulan ke depan. Makanya dari awal saya sampaikan itu memang saya melihat saat yang sangat riskan itu pertengahan bulan Mei, kemudian pada saat akhir bulan Mei sampai pertengahan Juni itu bisa mungkin bisa dikatakan disitulah nanti outbreak atau puncak di sekitar Lebaran mungkin ya. Kemudian tadi siang Kanjeng Ratu Kidul rawuh lagi, tapi hanya sebentar sekali, mungkin 30 ya, paling lama 1 menit lah, itu beliau menyampaikan bahwa besok adalah hari terakhir, tetapi selanjutnya bagaimana kita belum tahu. Tapi kita juga melihat gambaran-gambaran, tetapi kita tidak berani untuk menyampaikan karena saya juga takut juga nanti malah membuat risau, kan? Atau nanti malah menuai kontroversial, karena tidak semua orang bisa menerima. Tapi yang jelas mulai setelah besok hari terakhir, kemudian boleh keluar, tetapi dengan tetap waspada, tetap menjaga jarak fisik, itu yang harus diperhatikan betul, protokol kesehatan. Jadi untuk hawa panas mulai besok sudah berakhir, mungkin selanjutnya nanti panas yang sifatnya biasa, dan mungkin cuaca akan kembali seperti sebelumnya, ada intensitas hujan kembali naik, kemudian diikuti dengan
panas pancaroba, jadi nanti bisa terjadi angin puting beliung atau angin yang besar, badai, karena pada saat bulan Mei nanti terjadi musim pancaroba atau musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Karena besok adalah hari terakhir karantina versi leluhur ya. Mungkin setelah lusa saya akan keluar, saya akan sempatkan ke Laut Selatan untuk labuh ya. Ini sebagai tanda terima kasih bahwa para leluhur, para entitas gaib semuanya membantu melindungi masyarakat, melindungi siapapun, bahkan mungkin yang mencaci, yang pikirannya buruk sekali terhadap Kanjeng Ratu Kidul, tapi toh faktanya tetap tercakup, tetap merupakan bagian orang yang dilindungi itu. Karena tadi saya singgung soal labuh itu juga namanya bebono atau pisungsung atau sesaji sama aja. Ini saya jelaskan sekalian supaya Anda tidak salah paham. Saya itu membedakan sesaji atau pisungsung. Sesaji itu kan artinya sesuatu yang disajikan kepada orang-orang terkasih, orang-orang yang kita hormati, atau kepada teman, saudara, atau mungkin tidak kenal pun, kalau kita welas asih pada mereka ya kita berikan sesaji ya. Nah, kalau saya membedakan pada garis besarnya, sesaji yaitu sesaji yang untuk para leluhur dan sesaji yang untuk entitas makhluk gaib yang bukan leluhur, dulunya bukan manusia. Ya banyak ya entitas gaib yang selain leluhur itu kan banyak sekali. Ada berbagai macam hantu, kemudian ada, itu jenisnya luar biasa sekali. Jadi tidak sesederhana yang Anda bayangkan selama ini hanya ada jenis jin dan setan, tetapi ternyata banyak sekali. Ada gendruwo, pocongan, tuyul, ada wewe, ada banyak sekali, dan ada kuntilanak. Jadi semua itu punya entitasnya sendiri-sendiri. Nanti lain kali akan saya bahas soal itu ya. Nah, ini sesaji yang pertama saya jelaskan, sesaji pada leluhur ya. Leluhur itu kita haturkan sesaji itu sebagai bentuk welas asih kita, rasa hormat kita, rasa terima kasih kita karena leluhur yang sudah berjasa meninggalkan warisan untuk kelangsungan hidup kita. Jadi Anda jangan pernah mengatakan, oh saya tidak punya warisan dari leluhur, saya tidak punya warisan apapun. Itu salah besar. Darah dan daging yang ada dalam tubuh Anda itu kan warisan leluhur itu. Belum lagi ilmu, belum lagi yang tidak kelihatan yang lain, mungkin hutang jasa, budi baik, tanpa perawatan, tanpa kasih sayang yang diberikan oleh leluhur, kita tidak akan menjadi manusia. Kita tidak akan menjadi manusia dewasa tanpa ada kasih sayang yang diberikan oleh leluhur. Nah, dari semua itu kita membuat sesaji yang kita haturkan kepada leluhur. Nah, kemudian ada pertanyaan, memangnya leluhur itu makan? Memang ada haus, ada lapar? Bukankah kalau orang sudah meninggal, orang sudah wafat atau mati itu kan sudah enggak ada rasa ingin makan, haus dan lain-lain kan? Ini yang harus Anda garis bawahi ya, bahwa leluhur itu ketika beliau hidup di dalam dimensi keabadian, yaitu dimensinya para leluhur, bukan dimensi kita di bumi ini. Disitulah leluhur mau tidak mau memakai rumus yang berlaku di alam keabadian. Di sana tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada ngantuk, tidak ada orang sakit. Apalagi kematian sudah tidak ada lagi, karena kematian itu adalah milik raga, hukum untuk raga kita. Ketika leluhur itu masuk ke dimensi bumi, itu hukumnya, tata hukum alamnya itu sudah berbeda lagi. Kalau di alam kelanggengan tidak ada haus, lapar, sakit, tidak ada susah, sedih. Tapi begitu masuk ke dimensi bumi, ya leluhur mau tidak mau pasti mengikuti rumus-rumus yang berlaku di dimensi bumi. Lah rumus yang saya maksud itu apa? Ya ada rasa lapar,
rasa haus, ngantuk. Bahkan yang Gusti leluhur saya juga itu semua, saya pernah menyaksikan sendiri kok leluhur masuk angin itu. Ya lucu sekali, saya dulu pernah mikir ada leluhur kok, ternyata leluhur masih bisa sakit, bisa masuk angin, bisa kena flu, bahkan bisa kerokan ya. Nah yang dikeroki apa? Ya badan halus ya. Nah, nanti kalau panjenengan belum paham tentang badan halus, nanti next time akan saya jelaskan soal ini khusus ya. Nanti ada badan halus, ada jiwa, ada sukma, dan lain-lain, ada sampai kemudian rasa sejati, atmo sejati. Nanti akan saya jelaskan ya. Ini kembali ke sesaji. Nah begitu leluhur masuk ke dimensi bumi, beliau ya terkena rumus-rumus itu. Bisa lapar, haus, ngantuk, bisa sedih, bisa senang, bahkan bisa sakit. Hanya saja bedanya leluhur sudah, walaupun sakit, leluhur sudah tidak bisa meninggal. Karena apa? Ingat yang tadi saya sampaikan tadi, meninggal itu adalah hukumnya raga, sedangkan leluhur itu beliau sudah hidup tapi tanpa raga, sudah levelnya lebih tinggi. Sebenarnya raga itu kan hanya kulit ya, kulit yang nanti harus dibuang, harus dikupas kemudian dibuang pada saatnya. Nah kemudian leluhur-leluhur yang ada di dimensi bumi itu memang ada yang sebentar hanya nengok saja, misalnya malam Jumat, malam Selasa Kliwon, malam Selasa biasa, atau kalau memang sifatnya darurat tidak perlu nunggu malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, atau tiap malam Jumat. Enggak, kalau memang darurat ya kapan saja beliau bisa rawuh gitu, bisa datang. Misalnya anak cucunya sedang dalam bahaya, nah itu biasanya para leluhur juga akan mendampingi. Nah disinilah ketika kita tahu ya, kita leluhur itu kan kita anggap saja beliau itu adalah keluarga kita, bukan anggap ya, memang leluhur kita itu ya bagian dari keluarga kita, ya datang dari tempat jauh. Umumnya apa, kalau kita menerima tamu ya sebisa mungkin kita berikan sesaji, sebisa mungkin kita berikan sesaji atau suguhan. Ya ini hanya beda istilah saja antara suguhan dan sesaji, ini hanya beda istilah. Nah kalau leluhur yang datang ya kita bikinkan sesaji atau pisungsung, kalau saya nyebutnya pisungsung, atau yang berupa daharan ya. Biasanya leluhur itu ya apa yang disukai, disenangi dulu waktu masih hidup dengan raga di bumi, itu sewaktu beliau sudah hidup di dimensi leluhur di alam kelanggengan ya, itu makanan itu ternyata ya masih beliau sukai. Misalnya Kanjeng Panembahan Senopati, kenapa kalau akan ada bahaya itu kemudian orang Jogja dan sekitarnya, orang Jawa Tengah, bahkan sampai Jawa Timur, bahkan sampai luar Jawa, orang Jawa yang merantau itu membuat sayur lodeh 7 rupa, karena itu ternyata makanan kesukaan Kanjeng Panembahan Senopati. Itu kan berarti kode, itu merupakan simbol atau kode ya, bahwa kita yang masih hidup di dimensi bumi ini juga mengharapkan campur tangan leluhur untuk melewati masa-masa sulit atau masa-masa yang berat. Leluhur supaya mendampingi, supaya jangkung jambangi kita, dan itu kode, sebenarnya itu kode. Memang kalau kita membuat sayur itu ya ternyata Kanjeng Panembahan Senopati itu memang benar-benar rawuh dan dahar. Pernah juga Gus Dur itu tahun ya sudah 5 tahun yang lalu, banyak sekitar sudah 2 atau 3 tahun setelah beliau wafat, beliau sedo, itu pernah rawuh ke rumah beliau, minta saya itu supaya membuat minuman kesukaan beliau. Nah saya kan dulu tidak tahu apa minumannya, ya saya tanya aja, "Lho panjenengan ngersake menapa Gus?" Gus Dur jawab, "Aku senenganku ki wedang sereh gula batu." Itu aku nek ora gula batu ndak patuk gitu ya, entah bercanda atau memang batuk bener. Tapi ya mungkin saja batuk ya, seperti yang saya jelaskan tadi, karena kena rumus di dimensi bumi memang bisa sakit. Nah ini kalau Anda tidak
tidak percaya dikira saya ngarang, silahkan tanya aja sama putra-putra Gus Dur ya. Gus Dur waktu masih hidup dulu minuman kesukaannya apa, karena itu tidak akan terlepas dari minuman apa yang beliau sukai dulu, yaitu wedang serai gula batu. Jadi cukup serai itu digeprek, masukkan ke gelas, kasih gula batu, kemudian dituang air mendidih, itu udah jadi itu minuman Gus Dur, kesukaan Gus Dur. Nah itu sama saja ya sesaji, karena cuma bedanya sesaji itu memang sesuai request beliau. Seperti Ki Ageng Mangir Wonoboyo, itu kesukaan beliau itu ya wedang jahe tapi pakai gula Jawa yang kuning, kalau gula Jawa yang hitam enggak suka. Terus kemudian Raja Kutai Kertanegara ke-17 yang mulia Sultan Haji Muhammad Sulaiman, itu kalau rawuh kesini pasti requestnya ya sirup merah, dan beliau memang rajin keliling kemana-mana. Biasanya beliau mampir ke sini dulu, kadang malah semalam di sini. Terus kemudian kemarin itu Ki Ageng Tarub rawuh. Nah, kesukaan Ki Ageng Tarub itu ketan iwak. Jadi ketan terus di atasnya dikasih ini seperti ini gambarnya. Nah, ini kesukaan Ki Ageng Tarub ya, bukan lemper karena mungkin zaman dulu belum ada lemper. Jadi ini hanya ketan dikukus, kemudian ada daging cincang. Kalau zaman dulu sudah daging cincang yang dimasak agak manis gurih. Nah, monggo kalau panjenengan mau cross check, mungkin kalau ada kesempatan ziarah atau nyekar ke Pasarian Ki Ageng Tarub di Purwodadi, bisa tanyakan aja ke juru kunci. Kalau juru kunci pasti tahu, karena beliau kan, para juru kunci itu kan karena yang menjaga makam, pasti mereka itu terjadi interaksi yang lebih intensif dengan para leluhur yang makamnya dijaga itu. Nah itu ya sesaji kepada para leluhur, itu artinya itu ada dasar welas asih kita, ada dasar menghormati, karena leluhur sudah datang, sudah menyempatkan menengok kita, malah kita bacain doa ngusir demit atau ngusir setan, karena bau wangi banget, karena bau wangi terus ketakutan. Pada bau wangi itu jenisnya ciri khas leluhur ya. Kalau hantu itu makhluk jahat itu nggak ada yang wangi. Nanti kita bahas lagi yang soal ini, nanti yang kita membedakan antara ini leluhur atau bukan, itu nanti saya share juga nanti biar sedulur-sedulur juga lebih paham. Dan semua yang saya sampaikan itu rasional, karena ya itu tadi, saya itu selalu berprinsip bahwa gaib itu rasional, asalkan kita cukup data, kita benar-benar melihat dan menyaksikan, semuanya bisa dijelaskan secara rasional. Nah kemudian sesaji yang kedua itu sesaji yang untuk kita halus yang bukan leluhur, bangsa halus yang bukan leluhur ya, sebut saja ada makhluk-makhluk jin priprayangan, setan bekasaan yang menghuni di hutan, di pohon, di jembatan, atau siluman, dan banyak banget, itu beragam banget dan lebih beragam dari bangsa manusia sendiri sebenarnya. Itu sesaji kita bikin untuk mereka, tetapi ingat, sesaji yang untuk kayak bangsa makhluk lelembut kayak gitu, makhluk halus yang ya biasanya mentah, ada yang sesajinya itu berupa daging kemudian diberi santan kelapa, jadi semuanya mentah, dikasih berambang, bawang, dan bawang merah, bawang putih. Dan kalaupun makanan matang biasanya yang aneh-aneh, misalnya genderuwo itu sukanya sate gagak, tapi juga suka juga singkong bakar. Nah ini kalau sampean bakar singkong di pinggir hutan, di tengah sawah, atau di kebun kosong di mana malam-malam Anda bakar singkong, ya jangan heran, jangan kaget kalau ada yang datang, karena mereka pengen, tapi ya jangan GR, wah merasa Anda ditakuti atau enggak, sebenarnya mereka itu datang karena hanya pengen. Makanya kalau pada saat kita bakar seperti itu singkong itu ya ditawari lah, misalnya kita bakar singkong di
pinggir sawah lah, di tempat-tempat yang angker malam hari lah. Memang enak banget singkong bakar. Ya pada saat bakar tuh sambil dijawab, sedulur-sedulur halusku semuanya yang ada di sekitar sini, genderuwo dan lain-lain yang pengen makan singkong bakar, silahkan. Nah kalau Anda itu tepo seliro, Anda itu ada welas asih pada mereka, mereka itu nanti juga, mereka kalau datang juga tidak akan mengganggu, malah justru terima kasih. Dan mereka tahu Anda itu orang baik. Nah itu suara anjing ya. Ini memang setelah masuk tanggal 25 itu memang ada yang di sebelah sana ada anjing itu sering banget menggonggong. Mungkin peka juga ya binatang. Untuk sesaji yang kedua tadi yang untuk titah halus bangsa lelembut, kalau yang saya lihat itu esensinya itu adalah suatu sedekah ya, atau berdharma. Ya kita memberi, kita melakukan amal kebaikan. Orang Jawa itu kalau berdharma tidak ada tuntunan harus satu keyakinan, harus satu suku, harus satu bangsa, atau harus pada manusia saja. Tapi orang Jawa itu memberikan sedekah pada seluruh makhluk, termasuk makhluk yang kasat mata, makhluk lembut seperti itu ya disedekahi. Karena apa? Mereka itu juga titah halus, sama-sama makhluk Tuhan yang harus saling menghargai, saling menghormati, saling welas asih. Itu kalau ada orang yang nabur bunga di perempatan itu bukan sesaji itu, tapi itu doa sebenarnya. Jadi nabur kembang, ada uang dan lain-lain di perempatan itu sambil berdoa. Siapapun yang lewat di sini, bangsa manusia maupun bangsa lelembut maupun binatang, semoga diberikan keselamatan. Karena ada orang yang nggak paham, ada orang yang nggak dong. Orang-orang yang nggak paham itu kemudian memberikan stigma buruk. Orang yang melakukan menabur bunga di perempatan itu masang sengkolo atau mau mencelakai orang, nah itu sebenarnya sadis banget. Justru yang terjadi itu sebaliknya, orang itu mendoakan siapapun yang lewat di situ, tidak hanya bangsa manusia tapi juga bangsa lelembut dan binatang, semoga diberikan keselamatan. Ya itulah terjadi degradasi spiritual yang parah banget, memang parah banget. Itu yang tak pikir-pikir itu justru wong bodoh itu nyetir wong pinter itu kan biasanya. Wong bodoh dikona-kono, wong pinter dingar-ingar. Kemudian sesaji ini juga ada tingkatan. Sesaji yang lebih tinggi dari yang umumnya itu misalnya ada bunga, ada minuman, ada makanan dan lain-lain yang untuk makhluk lelembut ya. Untuk lelembut itu kan bisa juga kita ngasih rokok, atau sebagai simbol kita melempar uang di tempat angker yang kita lewati itu uang receh aja 100-500 rupiah. Itu sebagai simbol kita menghargai mereka, kita mengakui adanya entitas mereka. Mereka sudah sangat terima kasih dan surprise kita perlakukan seperti itu. Jadi sesaji itu esensinya itu ya merupakan sedekah untuk seluruh makhluk, tidak hanya bangsa manusia tapi juga para lelembut, bahkan bangsa binatang dan tumbuhan ikut makan sesaji itu bentuk sedekah kita, bukan kok terus dibuang-buang, itu enggak. Nah kalau orang yang nggak bisa melihat gaib, orang nggak tahu, nggak paham spiritual, lihat orang labuh di laut, di pantai itu kemudian langsung ngomong itu makanan atau apa dibuang-buang, mubadir untuk makan setan dan lain-lain, itu udah jelek banget. Itu benar-benar kesadarannya itu sangat dangkal. Dan yang mengherankan, makin dangkal, makin bodoh orang itu makin teriak lantang. Dan pasti ada ciri khususnya. Apa tuh Pak? Menggunakan kata-kata kasar. Udah, kalau Anda melihat di media sosial ada orang yang memberikan komentar itu isinya emosional, maki-maki, bahkan kata-kata yang kasar, nggak sopan, itu udah bisa dikatakan tuh 80% pasti orang yang sangat dangkal ini.
kita kembali ke sesaji. Makanya ada sesaji berupa kepala kerbau, maisolawung namanya. Itu bentuk sedekah yang levelnya sudah tinggi banget. Karena apa? Beli kepala kerbaunya itu juga mahal, tenaga waktunya juga perlu lebih banyak lagi, tapi efeknya luar biasa. Begitu kita melakukan labuh kepala kerbau, itu kita itu seperti membuka relasi yang sangat banyak, tidak hanya lintas bangsa makhluk hidup. Nah, khususnya untuk ndas kebu atau kepala kerbau ini kita fokuskan lebih ke bukan leluhur. Kalau leluhur bukan kepala kerbau, leluhur itu malah sederhana sesajinya yang tadi saya sebutkan, makanan-makanan yang beliau sukai kan, beliau sukai selama waktu hidup atau sesuai request beliau kan gitu. Nah, kalau untuk ndas kebu ini memang levelnya sudah tinggi sekali, jadi kita begitu labuh itu ya di mata mereka itu kita itu manusia yang baik dan bisa selaras dengan alam. Makanya mereka tanpa diminta pun akan mendukung panjenengan yang bisa melakukan labuh, walaupun itu hanya kembang setaman, rokok, ganten atau pinang, sirih gitu. Itu ya sesuai dengan levelnya masing-masing ya, level nilai sesaji itu akan ada resonansi kebaikan untuk panjenengan dari alam semesta. Nah, dan Anda itu seperti sering banget mengalami kebetulan selamat, kebetulan beruntung. Padahal menurut saya tidak ada yang namanya kebetulan. Semua itu ada rangkaian hukum sebab akibat dan bukan tanpa alasan. Tetapi panjenengan yang menerima, tapi Anda yang menerima keberuntungan, keselamatan, anugerah itu ya Anda memang layak. Anda memang menemui asas kepantasan. Pantas untuk menerima anugerah seperti itu. Lalu ada enggak sesaji yang lebih tinggi lagi selain kepala kerbau? Ada. Kalau orang Jawa ini ya, saya cerita orang Jawa karena setahu saya mungkin di Sumatera Barat, di Sulawesi, di Papua, di Bali mungkin beda lagi. Tetapi khususnya untuk di Jawa, sesaji yang lebih tinggi atau bisa dibilang paling tinggi yang bisa dilakukan orang selama ini itu ya berupa nanggap wayang atau wayangan. Nah, wayangan itu yang luar biasa, yang seneng nonton, yang seneng terlibat dalam wayang itu bukan hanya bangsa manusia, tetapi juga bangsa makhluk halus, lembut, bahkan para leluhur. Nah, jadi itu kita memberikan kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa, yang lintas bangsa makhluk hidup. Nah, puji syukur saya pernah nanggap Kiseno itu 4 kali di Kelurahan Banaran di Galur Kulon Progo 2 kali, kemudian di Kota Gede di depan Pasaran Agung Kota Gede 2 kali, terus kemudian nanggap Ki Geter Pramuji sekali ya. Mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi saya nanggapi Sino atau Ki Geter lagi, atau mungkin dalang yang lain, oke lah. Supaya makmur gemandri Paklok Jigawi Toto Titi Tetep Kertora Harjo. Nek sedekah kuwi ya sedekah ngelmu ya kena. Nek duwe ngelmu kuwi ditularke kanggo sak padha-padha. Ora kudu ngarep-arep dibayar. Sing penting ngelmu dhewe iki bisa kanggo murakabi marang liya. Kuwi jenenge mensyukuri nikmat awake diparingi ngelmu. Ora nganti petrol cilik loro gedhe nang apa-apa aku metu sampean. Yo, metu aku. Jawa Tengah, Jogja, itu adalah pertunjukan wayang kulit. Karena ini bisa saya katakan ini pertunjukan seni yang paling elit, yang paling mahal. Mungkin dibanding yang lain, wayang lah yang paling mahal. Jadi Mas Abda bangga akan wayang gitu. Saya bangga. Salah satunya wayang dan kesenian-kesenian tradisional dari daerah manapun saya bangga. Tapi saya sebagai orang Jawa, saya juga mau untuk mempopulerkan maupun
tetap terus menghayati apa isi yang terkandung dalam setiap lakon wayang. Wayang ini kita masukkan dalam rangkaian budaya Nusantara karena bentuk kecintaan kami terhadap bangsa Indonesia dan konsistensi kami sebagai orang Jawa untuk terus menggali, menghargai nilai-nilai local wisdom. Bagaimana agar nilai local wisdom itu bisa berguna untuk kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan sebaliknya, seperti adanya sikap etnosentris. Itu bentuk sedekah yang dimensinya, yang efeknya tuh lebih besar dari kepala kerbau. Apalagi kalau wayangan pakai kepala kerbau. Nah itu biasanya untuk ruwat bumi. Ruwat bumi itu seluruh makhluk hidup dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu semua diruwat. Yaitu ajaran Jawa itu seperti itu. Mungkin dari sini mudah-mudahan panjenengan tidak salah paham lagi tentang apa itu sesaji, itu pakan, demit dan lain-lain. Tidak, jangan asal ngomong. Nah kalau kayak Kanjeng Ratu itu ya jelas bukan demit, beliau itu entitas bidadari yang jadi ratu, yang derajat kemuliaannya itu di atas manusia. Beliau itu sudah sebangsa dewa. Untuk sesaji yang pakan demit itu memang salahnya apa gitu? Sampean yang kadang yang tidak suka, yang suka menjelek-jelekan orang ngasih sesaji. Nah sampean pernah tidak ngasih makan ke orang lain, ngasih makan ke hewan, ke kucing, ke yang lain? Pernah tidak? Kan sama saja, itu esensinya sama. Sampean memberi makan, sampean memberi pakan kucing, itu sama saja. Sampean itu sedang memberi sesaji pada seekor kucing. Apa seperti itu berhala? Apa seperti itu menduakan Tuhan? Kan enggak, itu bentuk welas asih. Tanggung jawab Anda hidup di bumi ini kudu murup, kudu berguna untuk seluruh makhluk. Urip kudu murup. Murup itu artinya apa? Menyala. Menyala itu maksudnya ya hidup kita itu berguna untuk seluruh makhluk. Kita mampu menjadi manusia yang bisa memberikan kehidupan untuk seluruh makhluk. Seperti Anda memberi sesaji pada seekor kucing. Oke ya, jadi tolong mindset pola pikir, mari kita sama-sama untuk membenahi pola pikir yang sudah selama ini kadung karut-marut dan terjadi degradasi kesadaran spiritual yang luar biasa. Mari kita sama-sama bangkitkan. Kalau kita itu punya kesadaran spiritual yang tinggi, kita bisa menghargai alam semesta, menghargai leluhur. Akhirnya apa? Bumi pertiwi ini nanti akan muncul kembali berkah agungnya. Nah sekarang ini semuanya sudah terinjak-injak gak karuan kok. Piye? Ngurmati awake dhewe aja kadang gagal.
satu menjadi nilai kearifan lokal yang sangat dijunjung oleh para spiritualis Jawa, karena di situ merupakan mainstream, salah satu mainstream spiritual Jawa atau falsafah hidup orang Jawa adalah hidup harus menyala, urip kudu murup. Hidup harus bisa memberikan sumbangsih, memberikan manfaat bagi kehidupan yang lain. Kira-kira itu dulu soal sesaji. Besok kita sambung lagi. Ini ada pertanyaan tentang meditasi dan puasa, gunanya, manfaatnya puasa ngebleng pati geni itu apa, nanti saya jelaskan. Setelah ini besok saya sambung untuk membahas soal meditasi. Ada meditasi untuk kesadaran sukma, untuk membangun kepekaan batin. Ada meditasi untuk kesehatan, banyak banget, termasuk ada poso mutih pati geni ngebleng. Kenapa pati geni dilanjut kenapa puasa ngebleng kemudian dilanjutkan pati geni, itu apa tujuan dan fungsinya untuk kita itu apa, nanti saya jelaskan. Ini sudah 1 jam lebih. Ini sampai jumpa lagi sedulur-sedulur dimanapun berada. Terima kasih yang sudah like dan subscribe, yang sudah mendukung channel ini. Mari kita sama-sama bareng-bareng untuk maju. Yang dislike juga saya tidak akan membenci, saya maklum, wajar, tidak masalah. Dan yang cukup menonton saja juga monggo, tidak masalah. Saya dasari, saya itu mensyukuri saya diberikan pengalaman yang unik, yang mungkin bagi orang lain mungkin udah nggak mau ngalamin seperti saya ya, tapi begitu saya alami ternyata manfaatnya banyak. Nah, ini saya syukuri. Nah, cara mensyukuri, saya tidak cukup hanya dengan ucapan bersyukur ya, itu hanya mulut, omdo, ngomong doang, atau nato, not action, talk only. Tapi saya kalau melakukan bersyukur ya lebih simpel saja. Kalau kita merasa punya sedikit ilmu ya, walaupun sedikit kita share, kita bagi supaya bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu wujud atau cara mensyukuri yang paling konkret, paling real, dan paling menimbulkan resonansi kebaikan pada diri kita sendiri maupun seluruh makhluk. Nah, seluruh maaf saya bukan menggurui, saya hanya berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan ya ada sedikit guna atau syukur-syukur ya lumayan untuk panjenengan semua. Nah, Rahayu Sagung Titah Dumadi, Jaya Jaya Wijayanti.